warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-mahmud Allahu jalla jalaluh wal musalla alaihi Muhammadu wa aluh wal mad'u lahu al-biladu wa rijaluh. Alhamdulillah wa syukurillah adanya kami berdua di sini ingin melaksanakan tugas akhir semester Nahu yang diampu oleh Ustadz Muhammad Hasim Fanirin SPDI MAPD. Dan pada kinerja kegiatan dan pada kinerjanya ini kami akan mengadakan sesi tanya jawab seputar Nahu yang berhubungan dengan isim tawabi. Nah, adapun yang akan bertanya pertama kali yaitu adalah saya sendiri. Baik, pertanyaan ke-1 untuk Alfa. Apa itu asmaul majrurat? Baik, saya langsung jawab saja ya. Apa itu asmaul majrurat? Asmaul majrurat yaitu isim-isim yang ber-i'rab jar. Jamak dari majrur adalah majrurat. Kemudian setiap isim yang terkena i'rab jar atau isim yang dijarkan disebut isim majrur. Dan isim majrur selalu dibaca kasroh. Seperti itu. Baik. Yang kedua, pertanyaan selanjutnya, sebutkan apa sajakah huruf-huruf jar itu? Huruf-huruf jar itu ada min, ila, ala, an, fi, ba, kemudian ruba, kemudian huruf kosam. Kurang lebihnya seperti itu. Baik, pertanyaan ketiga selanjutnya. Berikan contoh isim yang ada huruf jarnya. Contoh isim yang memiliki huruf jar, contohnya al-qalamu li Zaidi. Pulpen itu milik Zaid. Dalam kalimat al-qalamu li Zaidi, di situ terdapat huruf jar, yaitu li. Li di situ yang berarti kepunyaan. Jadi al-qalamu li Zaidi, pulpen itu milik Zaid. Li di situ huruf jar. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apakah yang dimaksud dengan naat? Coba tolong dijelaskan. Baik, apakah yang dimaksud dengan naat? Naat itu isim atau kata benda yang menunjukkan sifat pada isim sebelumnya atau man'ut. Contohnya, saya beri contoh biar sedikit lebih jelas. Contohnya yaitu hadza masjidun kabirun. Ini masjid yang besar. Lafat kabirun adalah lafat yang menunjukkan sifat bagi isim sebelumnya, yaitu lafat masjidun. Kurang lebihnya seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya. Sebutkan apa sajakah huruf-huruf athof itu? Huruf-huruf athof. Huruf-huruf athof ada waw, suma, au, ima, bal, laf, lam, lakin, hatta. Kurang lebih segitu huruf-huruf athof. Baik. Waw, fa, summa, au, am, imma, bal, la, lakin, hatta. Baik. Seperti itu ya? Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang keenam, berikan contoh kalimat yang terdapat di dalamnya huruf athof.
kalimat yang di dalamnya terdapat huruf athof, contohnya yaitu dakhala Zaidun wa Khalidun al-baita. Di situ ada huruf athof berupa waw. Zaidun wa Khalid. Wa di situ merupakan huruf athof. Baik, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketujuh. Jelaskan tentang taukid dan berikanlah contohnya. Pertanyaannya bisa diulang. Baik, jelaskan tentang taukid dan berikan contohnya. Itu taukid lafzi. Kemudian taukid maknawi itu menggunakan lafaz-lafaz tertentu. Jadi kalau taukid lafzi itu mengulang lafaz sebelumnya. Kemudian kalau taukid maknawi itu menggunakan lafaz-lafaz tertentu seperti kilta, kemudian kila, dan lain-lain. Seperti itu. Baik. Berikan contohnya. Contohnya yaitu contoh dari kita berdua aja ya. Nahnu ajma'una jumala'u. Artinya kita semuanya adalah tampan. Nahnu sebagai muakkad dan al-majma'una sebagai taukidnya. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Berikan pengertian tentang badal. Pengertian tentang badal. Badal merupakan isim yang di dalam suatu kalimat untuk mewakili kata sebelumnya. Entah itu mewakili secara keseluruhan ataupun sebagian saja. Kata yang menggantikan disebut badal dan kata yang digantikan disebut mubdal minhu. Kurang lebihnya seperti itu. Baik. Pertanyaan selanjutnya, berikan contoh dari badal tersebut. Contoh dari badal yaitu a'jabani asyaikhu sabruhu. Yang artinya saya mengagumi syekh yaitu kesabarannya. Syekh sebagai mubdal minhu dan sabruhu sebagai badal. Baik. Seperti Terima itu. kasih. Baik, yang selanjutnya akan memberikan pertanyaan itu dari Alfat. Kepada dipersilakan. Baik, mungkin untuk pembahasan kali ini seputar tawabi ya. Dan sekarang saya ingin bertanya ke Lukman. Pertanyaan yang pertama yaitu sebutkan apa saja isim yang masuk ke dalam isim tawabi. Baik. Isim yang termasuk ke dalam isim tawabi atau isim yang mengikuti tawabi itu ada 4 isim. Yang pertama na'at, yang kedua atof, yang ketiga taukid, dan yang keempat itu badal. Seperti itu. Na'at itu artinya sifat. Ya, na'at adalah sifat, atof itu kata penyambung, taukid itu yang disandarkan, dan badal itu kata ganti. Itu. Oke. Lanjut pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan perbedaan. Sebelumnya kan ada na'at ya. Jelaskan perbedaan sababi dan na'at hakiki. Atau mungkin satu saja dari kedua na'at tersebut. Baik. Contoh na'at hakiki. Ja'a Khalidun adibu. Adibun di situ menjadi sifat na'at untuk Khalid yang disifatinya atau man'utnya. Ja'a Khalidun adibun. Telah datang siapa? Khalid yang beradab. Ya. Begitu.
Oke. Dan contoh na'at sababi itu ja'al tilmizu husnu akhlaquhu. Nah, di sini telah datang siapa siswa yang baik akhlaknya. Husnu di sini menjadi na'at tapi tidak menjelaskan sifat dari tilmiz tersebut, melainkan mensifati akhlaknya. Seperti itu. Lanjut ya. Oke. Berarti yang terakhir itu tadi na'at sababi ya? Ya. Oke. Sekarang saya ingin bertanya lagi, mungkin seputar taukid. Pertanyaannya yaitu, bagaimana taukid ketika menggunakan lafaz kila? Karena setahu saya taukid ada beberapa huruf-hurufnya ya. Dan salah satunya ada kila. Coba tolong jelaskan. Oke. Saya akan memberikan contoh penggunaan taukid ketika menggunakan kila ketika pada saat nasab. Ya. Contohnya ra'aitu talibaini kilaihima. Ra'a di situ fi'il madi mabni 'alal fathi. Tu fa'ilun dhamirun muttasil. Mabni 'ala dhammi fi mahali raf'in 'ala annahu fa'il. Nah, kila muakkadun lil musanna al muzakkari fa innahu mudhaf. Huma di situ mudhaf ilai fa innahu dhamiru ya'udu ila muakkadihi wa yuwafi fa'ihi. Pada ketika nasab, lafaz tolibaini yang menjadi muakkad di situ atau kata yang dikuatkan di situ yaitu menggunakan ya karena dia isim musanna ya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Kemudian saya ingin bertanya lagi. Tadi sudah na'at, kemudian sudah taukid. Saya sekarang ingin bertanya tentang badal. Pertanyaannya itu, ada berapa macamkah badal? Ada berapa macamkah badal? Baik, badal itu ada 4 macam. Yaitu yang pertama badal kul min kul, yang kedua badal ba'du min kul, yang ketiga badal istimal, dan yang keempat adalah badal mubayyanah. Oke, terima kasih. Kemudian saya ingin bertanya tentang sigoh mubalaghah. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sigoh mubalaghah. Baik. Yang dimaksud dengan sigoh mubalaghah itu adalah isim mustaq yang dibentuk dari fi'il sulasil maupun rubai dengan kandungan makna sangat, banyak, kuat, dan lebih, dan mempunyai fungsi yang sama dengan isim fa'il, yaitu bisa merofakkan fa'il dan juga menasabkan maf'ul bih. Itu. Oke, makasih. Jelas sekarang. Kemudian saya ingin bertanya lagi. Jelaskan pengertian tentang isim maf'ul. Pengertian tentang isim maf'ul. Isim maf'ul adalah isim mustaq dari fi'il mabni majhul untuk menunjukkan kepada pihak yang dikenai fi'il atau pekerjaan. Itu. Oke. Selanjutnya saya ingin bertanya, setahu saya ada yang namanya isim fi'il, kemudian ada isim maf'ul. Tolong jelaskan perbedaan dari isim fi'il dan isim maf'ul. Ya, perbedaan antara isim fi'il dan isim maf'ul
Yaitu yang pertama terletak pada polanya. Isim fa'il menggunakan pola muf'ila, sedangkan pada isim maf'ul menggunakan pola maf'ula. Dan yang kedua, perbedaan yang kedua yaitu terletak pada sisi makna katanya. Ya. Isim fa'il merupakan bentuk kata kerja aktif. Untuk isim maf'ul merupakan bentuk kata kerja pasif, namun dijatuhkan ke pekerjaan atau perlakuan. Dan keduanya mempunyai makna yang berbeda. Oke. Kemudian mungkin saya ingin bertanya lagi, ini pertanyaan terakhir ya. Pertanyaannya yaitu ketika isim maf'ul diberi alif lam, apakah akan berpengaruh terhadap pengamalannya? Seperti itu. Ketika isim maf'ul diberikan alif lam, apakah akan berpengaruh terhadap pengamalannya? Jawabannya ya. Kenapa? Karena jika isim maf'ul memiliki alif lam, maka ia akan beramal seperti mabni majhul atau kata kerja pasif. Seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan ya. Terima kasih penjelasannya. Baik, alhamdulillah wa syukurillah. Telah usai sudah tanya jawab tugas nahwu ini ya, dengan sesi tanya jawab yang tadi. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.